maka itu orang dunia tidak bisa merasakan kekuatan Allah. Tapi pagi hari ini saya yakin dan saya percaya di dalam ketenangan, di dalam rumah Tuhan, saya dan saudara, kita masih percaya bahwa hadirat Allah akan mendatangkan kekuatan Allah. Amin. Pagi hari ini kita percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus siap untuk membawa kita terbang tinggi, mengatasi segala gunung. Saya percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara percaya di rumah Tuhan masih ada jawaban. Di rumah Tuhan masih ada kekuatannya bagi saya dan saudara. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita sambut Tuhan kita dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Kita berikan tepuk tangan, kemuliaan, sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam takut akan Tuhan, kita datang menghampiri Allah. Kami datang Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Kami datang karena kami percaya hidup kami membutuhkan Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau tahu kebutuhan setiap kami pagi ini. Dengan apa adanya kami datang ke hadirat Tuhan. Dengan segala keluh kesah beban kami. Sebagai manusia keterbatasan kami. Bapa, izinkan kami menghampiri Engkau. Izinkan kami mendekat Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk memanggil-Mu Aba ya Bapa. Aba ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, hanya hadirat-Mu yang kami perlukan. Kami minta di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari Roh Kudus. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi izinkan Tuhan. Kami menikmati Engkau pagi ini. Di dalam rumah Tuhan kami percaya. Izinkan kami menikmati Engkau pagi ini. Setiap bentuk kuasa jahat, roh apapun itu, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Engkau pergi dan Engkau keluar. Tidak ada hak-Mu di tempat ini. Darah anak domba Allah menutup bungkus tempat ini. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Aku minta kekudusan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mengagungkan kekuatan-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai. Hidup kami aman. Hidup kami penuh kemenangan. Sebab Engkau adalah perisai kami. Mari semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Oh. Haleluya. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang penuh dengan kekuatan. Dengan iman. Tinggal dekat-Mu ku aman. Hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Katakan, Kau meneguhkan langkahku dengan iman. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Serukan, Kau merisaiku.
tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu semuanya. Tuhan kau perisai. Tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Oh, haleluya, Engkau yang ajaib, kami takkan goyah, iman yang teguh. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita mau menikmati ketenangan di dalam kekuatan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Silakan duduk kembali. Di dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanku. Mari kita bisa berkata seperti Daud. Di dalam tinggal tenang Tuhan. Oh, walau begitu banyak cobaan, di dalam tinggal tenang, di dalam keteduhan, di dalam keteguhan iman kami, disitulah terletak kekuatan kami. Adakah engkau membutuhkan kekuatan Allah pagi ini? Kami datang menghampiri Engkau di dalam kekuatan-Mu, Bapa. Yesus Tuhan, kami tidak butuh manusia, itu sebabnya kami datang di rumah Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau ada keamanan,
Engkaulah kekuatanku. Aku sadari kalau dengan kekuatanku mungkin aku sudah tidak bisa berdiri lagi Tuhan. Iblis ingin membuat aku kalah dan jatuh. Tapi aku bersyukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu, darah anak domba Allah. Kekuatan yang luar biasa itu Tuhan. Sebab ada kekuatan Tuhan di dalam darah-Mu Bapa. Mari sama-sama pagi ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Dengan iman ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bisa berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Dengan iman nyatakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Nyatakan dengan imanmu, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
Bawa kami terbang, bawa kami terbang di dalam iman kami. Kami butuh kekuatan-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Rasakan kekuatannya bagimu saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Rasakan kekuatan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terobosan iman terbang bersama Roh Kudus pagi ini. Naik lebih tinggi lagi saudara. Terobos masalahmu dengan imanmu pagi. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini tidak ada kita yang merasa ditolak di dalam hadirat Tuhan. Pandang darahnya, terbang bersama dengan Tuhan. Pagi ini mari kekuatan sayapnya membawa engkau terbang. Dia mati untuk mematahkan kuasa kemiskinan bagimu dan saya saudara. Terbang dengan imanmu pagi ini. Sebab tidak ada kita yang mampu pagi ini. Tidak ada kita yang bisa dengan kekuatan kita. Tapi dengan iman, mari kita katakan. Terbang bersamamu dalam naungan sayapmu, ku tak takut sebab Engkau Allahku. Gada dan tongkatmu yang menuntun hidupku, Engkaulah Tuhan yang menyertaiku. Oh,
dalam rumahnya iman kita dibangkitkan. Di dalam rumahnya Dia bertata atas setiap kita. Yes. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Dia dahsyat, Dia besar. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia satu-satunya pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datang padang tertata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, Let this haleluya. Mana tepuk tangannya? Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Allah kita ajaib, Dia satu-satunya pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Semuanya serukan, kami rindukan semuanya. Lawan dengan iman, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datang padang tertata, kuatkan yeah. Saat hati bersatu melarikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan imanmu katakan, Let it happen. Yeah, haleluya. Betapa besar dan mulianya Tuhan bagi saya dan saudara. Silakan duduk kembali. Hanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kita bisa menikmati betapa dahsyatnya Dia. Korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Nothing compares to your faithful love. You are so precious.
Ya, video tadi sebagian dari kegiatan saat Bapak Ibu mengikuti ibadah klik setiap bulannya. Dan sekali lagi dengan adanya video itu kami tidak mempertontonkan hanya fun-nya saja, tapi di situ kami akan membangun dasar bersama dengan pemimpin-pemimpin klik yang ada. Karena nanti gonjangan akan tetap ada Bapak Ibu, ini akhir zaman. Jadi ya marilah bergabung di setiap klik yang ada. Dan sebagai informasi bahwa persembahan yang tadi, yang Bapak Ibu persembahkan itu gembala berkomitmen untuk hari Minggu ini dan minggu depan ibadah pagi dan sore. Semua taburan Bapak Ibu akan kami kirim ke Gereja Petra Manado sebagai persembahan pembangunan gedung gereja untuk membantu. Jadi maafkan tadi saya tidak memberitahu saudara bahwa sudah dari tadi ini yang saudara korbankan ya itu akan dipersembahkan untuk pembangunan gedung gereja Petra Manado. Jadi kalau kayaknya masih kurang sekali dan ya gitu kan. Masih ada kesempatan lagi minggu depan dan kalau mau via kumpul-kumpul transfer boleh juga ya. Jadi kami membuka lowongan. Siapa memberi kami percaya dia akan diberi ya. Bersyukur, sangat bersyukur sekali kalau saya bisa mengumumkan bahwa taburan kali ini sama-sama bersama dengan gembala kita akan memberkati Petra Manado. Ya, itu tanda orang yang diberkati, maka dia bisa memberi. Dan saya ingin mengumumkan juga untuk semua kamu wanita, ada informasi bagi ibu-ibu yang ingin ibadah ya onsite di tempat ini, yang ingin rindu tetapi kendala dalam hal penjemputan. Ibu-ibu bisa setiap selesai ibadah ya bisa di belakang sana menghubungi Ibu Yusi dan Ibu Milka ya bisa. Jadi siapa yang rindu tetapi hanya terhalang dengan penjemputan ya sekali lagi ya itu saja pengumuman untuk minggu ini. Dan saya menyapa dalam kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertumbuh bersama dengan kami. Kami tidak sempurna, tapi mari menikmati Allah bersama dengan kami. Kita akan segera menikmati kebenaran firman Allah. Tubuh dan darahnya. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Tetapi setiap saat izinkanlah firman Tuhan itu melingkupi kita. Terangnya itu jangan pernah meninggalkan hidup kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan,
nyatakan dengan iman nyatakan lingkupiku dengan sayapmu, mintalah naungiku, turun kuasa-Mu Tuhan. Ku tenang, sebab Kau Allahku. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang bergumul dengan masalah atau apapun. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, biar saudara dilingkupi dengan kuasa Tuhan. Saudara lagi galau, mungkin hati saudara nggak tenang. Mari kita arahkan hati kita. Begini, waktu kita nyanyi, kita imani kata-kata itu. Lingkupiku. Ya, jadi saudara mengimani bahwa kuasa Tuhan turun, melingkupi saudara, menguasai saudara, menyembuhkan yang sakit. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Mari kita angkat tangan, nyanyikan dengan segenap hati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja semesta. Tenang sebab Kau Allahku. Mari nyanyikan haleluya. Di saat badai bergelora, akan terbang, kami tenang sebab Kau bersertaku. Semesta ku tenang sebab sekali lagi di saat badai apapun tidak mempengaruhi hidup kami, sebab Engkau ada di pihak kami.
Engkau yang mengendalikan badai apapun itu. Sehingga kami bisa tenang ya Tuhan bersama dengan Engkau. Mari Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, memberi pengertian-pengertian, sehingga dengan pengertian kami mengalami kemerdekaan dari ikatan-ikatan, dari pola pikir yang salah. Kami butuh Roh Kudus menolong kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa mengerti apa-apa. Itu sebabnya kami minta Roh Kudus menaungi setiap kami, bahkan pikiran hati kami. Biar kami terbuka untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan dulu duduk. Jabat tangan 5 orang dulu. Bilang, Tuhan Yesus ada bersamamu. Yang ikut gabungan klik pasti mengerti ini. Ya, kalau saya teriak pasti ada yang mengerti. Pelayan. Tapi kemarin saya lupa mengundurkan diri dari bos ya. Jadi hari ini resmi saya undur diri jadi bos. Kembali jadi hamba. Ya, jadi tolong jangan panggil saya bos lagi ya. Ya, shalom. Shalom. Jemaah. Hari ini kita akan belajar tapi agak berat ya. Tapi memang dibutuhkan juga yang berat-berat ya. Jangan hanya snack-snack ya, itu kurang sehat kadang-kadang. Sebab snack-snack itu banyak bahan kimia. Makanan sehat itu diramu dengan tangan ya itu yang menyehatkan saudara. Seperti pengumuman tadi, ayo ibu-ibu jangan lupa gabunglah di ibadah kaum wanita. Bagaimana ibu-ibu? Siap bos? Sudah undur. Ayo ibu-ibu bergabung ya. Mungkin nanti ke depan ibu-ibu punya acara-acara apa ya. Supaya berbagi resep kah. Dan jangan lupa kalau masak-masak undang saya gitu loh. Saya bagian mencicipinya. Jadi kemudian jangan lupa gabung di klik-klik. Cari klik-klik. Sebab betapa pentingnya kita gabung di klik-klik ya. Saudara, harapan kita ada perubahan ya dalam hidup ini. Baik di dalam pekerjaan, bisnis, dalam rohani. Semua orang punya kerinduan ya. Jadi supaya ada perubahan-perubahan ya. Hari ini saya akan membagikan pola pikir Kristus. Ini mindset kita ini sangat penting Bapak Ibu. Pikiran kita ini ya. Ada banyak orang berpikir mau memperbaiki keadaan dunia, mau memperbaiki hidup orang. Tetapi kadang-kadang lupa memperbaiki diri sendiri saudara. Tahukah saudara sampai hari ini banyak hal yang tidak benar, tidak baik dari diri saya. Dan saya terus menerus setiap hari akan memperbaiki bersama Tuhan. Tentu Tuhan ya. Semuanya karena Tuhan. Nah saudara, di dalam 2 Timotius 3 sebagai ayat pendahuluan saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan atau karakter. Dan untuk mendidik dalam kebenaran. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, ini sebagai ayat pendahuluan. Jadi setelah kita di dalam Kristus, kita harus terus mengalami perbaikan. Ya, dalam hidup kita ini, dalam karakter. Saudara, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna adanya. Baik, sungguh amat baik. Tidak ada cacat ya, tidak ada keburukan. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Berarti semua itu tubuh, jiwa, roh itu sempurna. Jadi
tubuhnya sempurna, artinya begini, tidak ada kematian sesungguhnya, karena dia sempurna. Jadi diciptakan itu kekal, gak ada kematian secara fisik, gak ada. Tubuh manusia ya. Dan kemudian roh itu sempurna juga, makanya bisa kudus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Itu karena serupa segambar dengan Allah. Ya, jadi manusia sempurna. Nah, jiwa juga sempurna adanya. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu sempurna. Jadi kehendak manusia sebelum jatuh dalam dosa, gak ada kehendak buruk. Keinginan berdosa gak ada kehendak. Pikiran itu sempurna ya. Jadi tidak ada pikiran yang kotor, tidak ada. Sempurna di pikiran. Tubuhnya, roh, jiwa dan tubuh sempurna. Di dalam jiwa, perasaan ada perasaan. Perasaan juga gak ada yang baperan. Perasaannya baik, sempurna. Jadi pikiran, perasaan, kehendak, terutama pikiran, itu sempurna. Gak ada sedikit pun pikiran jahat. Karena sempurna diciptakan. Nah, jadi kehidupan Adam dan Hawa itu mencerminkan kehidupan Allah. Sempurna, ya. Tetapi akibat dosa, nah ini terjadi kemerosotan, kerusakan. Secara rohani, dia terjadi kerusakan. Akibatnya manusia gak bisa lagi berfellowship dengan Allah. Secara rohani rusak, ya. Dan terjadi kerusakan secara jasmani juga, tubuh. Yang tadi sempurna, jadi diciptakan tidak akan mati, tetapi akibat dosa, tubuh manusia itu mulai terjadi kemerosotan, dan umur manusia dulu itu ada yang 900 tahun, 800 tahun. Tetapi tetap menuju kematian. Dia makin tua, makin keriput, makin sakit dan mati. Gak ada yang bisa melawan itu. Karena akibat dosa. Pasti orang menjadi tua. Cuma bersyukur saya masih tetap kelihatan muda lah. Memuji diri sendiri ya. Jadi saudara, terjadi kerusakan secara jiwa. Jadi perasaan mulai kacau, gak baik-baik saja. Setelah jiwa, pikiran, perasaan mulai kacau. Mulai gak baik-baik. Mulai tidak serupa dengan Kristus. Pikiran ini terutama. Jadi di situ mulailah pikiran-pikiran yang buruk, saudara. Akibat dosa, ya. Itu sebabnya sejak dosa masuk, mulailah terjadi pertengkaran. Mulailah Adam itu berpikir buruk tentang Allah. Tentang Allah dia berpikir buruk. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, jadi pikiran manusia udah gak kudus lagi, udah tercemar. Manusia tidak lagi berpola pikir Allah, tetapi pola pikir dosa. Dunia ini. Nah, ini yang menyusahkan manusia itu. Pola pikir. Itu yang menyusahkan saudara. Dalam Kejadian coba kita lihat ya. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan ya. Karena ini begitu penting setelah saya lihat. Aduh, pola pikir ini sangat penting. Saudara. Coba kita baca ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bayangkan ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis berusaha mempengaruhi pikiran manusia pada waktu itu. Di sini. Manusia sempurna, kudus. Tetapi dia bisa mempengaruhi pikiran. Dia datang kepada Hawa terlebih dahulu. Ya sama, Adam dan Hawa nyatulah sebetulnya. Dan saudara, iblis mulai menabur benih pikiran yang salah ini kepada manusia.
Dia bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan itu kamu akan mati. Ini dia mulai membangun pola pikir. Gak mati. Kemudian dia tambah, justru Allah tahu kalau kamu makan itu bahaya itu. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Mengapa saudaraku? Dia bermain di pikiran Adam. Dia mulai menabur benih pikiran yang salah. Yang bertentangan dengan pola pikir Allah. Yang Allah pikirkan. Nah, iblis mempengaruhi pikiran Adam dan Hawa. Ya, dia menanamkan pikiran-pikiran yang salah. Nah, sehingga saudaraku, Adam dan Hawa menyerap itu. Nah, ini kesalahan Adam dan Hawa. Dia bukan berpegang kepada firman. Tapi dia mulai memikirkan apa yang disampaikan oleh iblis. Dan saudara, itu tidak dalam sekejap. Kan kita berpikir seperti itu. Waktu ular menggoda, iblis menggoda, langsung dia ambil. Itu enggak, saudara, enggak dicatat. Dan saya yakin bukan sekejap itu. Butuh waktu yang lama, mungkin ulang-ulang. Sampai butuh waktu lama dia mikir juga. Dan setelah pikiran itu dibuahi, jadi keputusan. Pikiran itu, waktu kita pikir sesuatu, masih kecil, saudara. Gak apa-apa. Kita cabut langsung dia keluar. Tetapi kalau pikiran itu terus menerus bercokol, dia akan bertumbuh. Contoh, biji mangga, saudara taruh di sini, saudara buang ke sana, saudara tendang, gampang. Tetapi kalau biji mangga sudah tertanam dan dia bertumbuh jadi pohon besar, Anda tidak bisa mencabutnya lagi. Itu bahayanya pikiran ini. Hebat Tuhan ciptakan, tapi kalau pola pikir kita salah, wah, mengerikan saudaraku. Mengapa Kain membunuh Habel? Saudara pikir langsung sekejap? Tidak. Iblis bermain di sini. Padahal Kain dan Adam dan Hawa, Habel ya. Habel itu tidak punya kesalahan terhadap Kain. Betul nggak? Nggak ada. Apa salah Kain? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada hubungan. Tetapi iblis bermain di sini. Kamu lihat itu. Nah, dia itu begini, dia itu begitu. Itu gara-gara ini, gara-gara itu. Makanya kamu ditolak. Permainan iblis di pikiran. Istri-istri mulai berpikir buruk tentang suami. Kenapa dia belum pulang? Di mana dia? Suami-suami juga berpikir begitu. Di mana istri saya? Kenapa ditelepon dia tidak angkat? Iblis mulai masuk. Dan kalau tidak kita hentikan, maka dia akan bermain di situ, saudara. Jujur saja banyak pertengkaran gara-gara dari sini dimulai. Memikirkan. Banyak perceraian mulai dari sini. Memikirkan. Padahal apa yang datang itu, pikiran itu sangat bertentangan dengan kebenaran Allah, firman Allah. Sama dengan Kain. Adam dan Hawa. Udah jelas bertentangan dengan firman, bayangkan. Tetapi yang namanya pikiran ini kalau nggak dijaga, kalau bukan firman, maka iblis punya perkataan yang dilakukan oleh Kain, oleh Adam juga. Dia berhasil di sini, saudara. Ya, bahkan saudaraku, begini ya, orang yang sangat rohani dan dekat Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan luar biasa, tapi iblis bisa masuk di sininya. Mari kita baca Kejadian
ke Matius. Ini di perjanjian baru. Tadi perjanjian lama ya. Makanya saya bilang penting sekali ini membangun pola pikir yang benar. Halo. Ya, mari saya baca ya. Matius 16 ayat 21. Puji Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mari kita baca yang ayat 22, 1, 2, 3. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ayat 23, baca yang keras, 1, 2, 3. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan, nah ini orang yang paling rohani, orang yang paling dekat. Petrus itu murid kesayangan Tuhan. Tapi dia bisa berpikir bertentangan dengan pikiran Allah. Barusan Yesus memberitahukan dia. Ternyata iblis masuk di sini, saudara. Memperdaya namanya, menipu. Sehingga Petrus memikirkan yang lain sekarang. Makanya dia ditegur. Hei iblis, bukan Petrus. Iblis yang menanam pikiran itu di Petrus. Ya. Jadi ini satu kisah nyata bahwa pikiran ini perlu kita jaga. Halo. Pikiran ini perlu selaras benar-benar dengan firman. Ya. Nanti kita lihat bagaimana ya menjaga kalau saya punya waktu. Jadi bahaya pikiran yang salah ini, ya saat masih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau udah besar udah kita sulit mengendalikan. Bahkan kita nggak bisa kendalikan lagi, saudara. Orang membunuh itu pasti dipikirkan panjang, saudara. Kecuali dalam kondisi 1-2 hal ya. Biasanya panjang kalau berencana. Nah makanya apapun saudara, begini saya sampaikan kepada saudara. Apapun situasi dan keadaan, saudara, settinglah pikiran saudara di posisi yang baik. Tetap baik, saudara. Pikirkanlah hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia. Di Alkitab begitu diajar. Pikirkanlah yang baik. Nah, setting kita begini. Kita yang mengontrol pikiran kita, saudara. Pikiran buruk boleh datang, tapi jangan biarkan dia menetap. Pikiran buruk itu selalu datang, saudara. Makanya ada orang bilang, kalau burung lewat di kepala saudara ya biarkan aja. Tapi jangan biarkan dia bersarang di kepala kita. Nah pikiran seperti itu. Jangan biarkan dia nyangkut dan tinggal berhari-hari, berbulan-bulan. Nanti dia akan bertumbuh. Dan dia akan membinasakan saudara. Apapun keadaan usaha saudara, pekerjaan saudara. Memang situasinya buruk mungkin. Tetapi setting pikiran saudara ini memikirkan yang baik. Ada Tuhan yang menyertai saya. Katakan amin. Ada Tuhan di pihak saya. Jadi ini pikiran yang kita setting sendiri. Kita atur. Karena kita yang mengendalikan. Baik atau buruk sedang terjadi dalam rumah tangga kita. Ya rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik. Bukan cuma saudara, kami pendeta pun. Ada saatnya kita berselisih paham. Ada salahnya kita bertengkar, berkelahi saudaraku. Tapi jangan bilang-bilang orang, nah, cukup kalian yang tahu, saya kadang-kadang berkelahi juga karena salah paham. Tetapi saudaraku, kita menyeting, saya belajar menguasai dan mengendalikan pikiran saya. Ketika pikiran ini mulai buruk saudaraku, saya mulai kasih firman dia. Mengapa? Kalau tidak saudaraku, dia akan bertumbuh. Dan pada akhirnya, apa yang kita pikirkan itu seperti Adam, seperti Kain. Itu yang akan kita lakukan.
Baik atau buruk keadaan orang di sekitar kita, orang tua kita ya, atau anak kita. Nah, ini biasanya terjadi kesalahan di situ ya. Membangun pola pikir yang salah. Karena kita lihat anak kita begini, begitu, waduh, kita mulai punya image tentang anak kita. Ini anak memang kurang ngajar, ini anak memang bodoh. Kita mulai bangun tanpa sadar, kita sedang membangun itu di pikiran kita. Jadi ketika melihat anak salah sedikit, bodoh dia. Ketika anak tidak bisa melakukan apa-apa, memang dia bodoh. Ketika nilai anak-anak agak merah, agak kurang, memang kita punya pola pikir sudah salah. Padahal walaupun nilainya jeblok atau mungkin dia bodoh di sekolah, dibilang bodoh, tetapi pasti ada kelebihannya. Katakan amin. Ada bidang lain dia jago, dia pintar dan dia bisa di bidang lain, saudara. Tetapi jangan sampai kita membangun pola pikir yang salah, ya. Kita mulai berpikir seperti itu, ya. Ya. Jadi baik atau buruk orang tua kita ini ada sisi baiknya orang tua dan ada sisi buruknya. Tidak semua baik orang tua bagi kita anak-anak. Tetapi walaupun keadaannya buruk, kita mengatur pikiran kita. Oh, memang dia punya kekurangan, tetapi dia tetap orang tua saya yang dari Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan saya harus tetap menghormati dia karena dia orang tua saya yang dari Tuhan. Nah, itulah setting pikiran saudara dengan firman. Nah, saudara, jadi mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja saudaraku, kondisi, makanya saudaraku berita-berita mau dari televisi, mau dari media sosial itu membangun pola pikir kita. Buruk, kita terus dengar dan kita menyetujui Indonesia ini akan hancur. Padahal tidak, saudara. Kalau saudara perhatikan setiap tahun, kalau tahun-tahun politik itu berita Indonesia gelap, Indonesia apa. Tapi enggak, saudara. Sedang membangun yang salah. Ya, itu yang menyusahkan. Isi pikiran seseorang, dengar ya. Isi pikiran seseorang akan sama dengan keadaan orang tersebut isi pikirannya. Coba kita baca satu ayat ya. Mari kita lihat. Amsal 23 ayat 7. Ini bagus ya kita baca. Saya pelan-pelan ya. Amsal 23 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudaraku. Jadi begini, terjemahan lain begini ya. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah dia. Apa isi otakmu ini, itulah hidupmu. Ya, kehidupan seseorang, saudara. Ini firman Tuhan yang tadi kita baca. Kehidupan seseorang tidak akan beda jauh dengan isi pikirannya. Saudara, tidak beda jauh. Kalau pikiran seseorang itu kotor terus, pornografi, kehidupannya tidak jauh dari situ. Kalau seseorang pikirannya hanya duit, pekerjaan, keuntungan, hidupnya tidak ada jauh dari situ. Hanya itu. Hanya itu. Ya. Tetapi kalau pikiran kita ini memikirkan tentang perkara-perkara ilahi, kemuliaan-kemuliaan, memikirkan hal-hal yang rohani, hidup kita seperti itu. Gak akan beda jauh. Saudara, makanya penting ya, hidup seseorang tidak akan jauh beda dengan pikirannya. Makanya sangat penting kita menyeting pikiran kita. Saudara, pola pikir kita ini, pola pikir ya. Kenyataan saudaraku, ya, para ilmuwan terkenal itu bukan orang-orang yang cerdas secara IQ. Bukan. Bukan orang yang cerdas secara pengetahuan, IQ-nya, bukan. Kenyataannya, para pengusaha-pengusaha besar, penemu-penemu besar yang terkenal itu bukan karena kecerdasan.
Saudara tahu Thomas Alva Edison itu paling bodoh di kelas sehingga dikeluarkan karena nggak bisa ikuti pelajaran. Tapi kenapa dia jadi penemu besar? Karena mindsetnya bagus. Dia selalu memikirkan menciptakan sesuatu. Dia memikirkan bagaimana caranya saya ciptakan. Ini bolam, ini dia yang ciptakan. Dia selalu pikirkan pasti saya bisa ciptakan. Pola pikirnya itu saudara. Seandainya dia punya pola pikir buruk, waktu dikeluarkan dari sekolah, dia mulai terpuruk saudaraku. Dia bilang, memang saya di sekolah dibully saudaraku. Saya orang bodoh di sekolah dibully, bahkan saya dipecat dari sekolah. Ya sudahlah, maka dia tidak akan jadi pencipta yang hebat. Tetapi dia tetap ini, pola pikirnya tetap baik. Ya. Jadi kalau anak nilainya kurang, nggak usah kita marah-marah saudaraku. Doakan saja. Kita bangun pola pikir yang benar. Dan seorang psikolog saudaraku yang terkenal, Carol Dweck, mengungkapkan penelitiannya. Begini penelitiannya. Dia berpikir begini, dulu dia berpikir orang mencapai sukses itu karena pintar. Setelah dia meneliti, ternyata ada faktor lain yang justru lebih penting dari kecerdasan IQ. Dan dia temukan itu, pola pikir saudaraku. Justru lebih penting pola pikir. Pola pikir itu apa yang terus menerus kita pikirkan jadi paten gitu. Dan kita lakukan, itu pola pikir, sederhananya begitu. Kita pikirkan dan hidup kita akan begitu saudara. Itu pola pikir, mindset. Ya, ada orang yang tidak sukses karena mindsetnya ini saudara. Mindset, pola pikirnya. Ya. Teman saya cerita, dia punya pabrik dekat satu wilayah. Ya. Pabriknya pabrik besar. Dia punya satu di wilayah. Dan dia bilang begini. Di daerah sana, ada satu daerah. Rata-rata penduduknya perampok. Perampok saudara. Memang ada begitu ya. Perampok. Kenapa saudara? Rata-rata perampok. Neneknya perampok. Papanya perampok. Anaknya perampok. Kenapa? Pola pikir terbangun dari kecil. Kita ini perampok. Jadi itu yang dia pikirkan, kita perampok. Pada waktu dia sudah mulai besar, dia jadi perampok lagi. Karena pola pikir terbangun. Dia melihat, kan pola pikir dia dari melihat. Dia melihat orang tuanya, dia melihat lingkungannya, dia mendengar. Wah, pola pikir terbangun. Di pikirannya ini, apa yang dia pikirkan terus menerus, maka itu yang dia lakukan. Dan dia jadi perampok. Kenapa orang Tionghoa kemana-mana jadi pedagang? Ayo. Hah? Mendadak? Kenapa jadi pedagang? Mau di kota, di desa, sampai pelosok. Rata-rata ya, pada mayoritasnya jadi pedagang. Kenapa? Karena dari Tiongkok, di sini, kita ini pedagang. Haya, cari cuan. Ha? Di desa dia cari, wah usaha apa ya? Yang penting cuan. Jual tahu, cuan. Lama-lama makin besar tahunya, dagang lagi yang lain, cuan. Kenapa? Rata-rata dari Tionghoa pikirannya itu. Pola pikir, ya kita ini orang pedagang. Ha? Jadi kemana-mana mereka pasti buka usaha. Tidak semua, tapi mayoritas orang Tionghoa itu pedagang. Karena pola pikir saudara. Jadi dan begini saudaraku. Ada orang-orang tidak mengalami kuasa Tuhan, berkat Tuhan, tidak mengalami janji-janji Tuhan. Padahal dia ada di dalam gereja setiap hari. Karena pola pikir. Mindset. Jadi betapa penting ya. Karena mindset yang salah saudaraku. Salah. Kalau kita ingin berubah, ya perhatikan ya. Kalau kita ingin berubah hidup kita, karakter kita, hidup kita, maka kita rubah pola pikir kita. Di sini dulu. Kalau kita sudah berpikir kita ini lebih baik dari yang lain, jangan harapkan Anda berubah. Karena dari sini kita membangun pola pikir.
Tetapi kalau kita pikiran selalu, saya harus berubah lagi dalam kesabaran, saya harus berubah lagi, Tuhan tolong. Yang kita pikirkan itu kita usahakan mulai. Kita mulai jalani itu. Dan kita dengan pertolongan Tuhan, kita pasti berubah, katakan amin. Tapi dimulai dari mana? Mindset. Yang kita bangun, terbangun dulu itu. Ya, dalam Roma 12 ayat 2 begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, bukan budi yang berubah. Pikiran kita ini pembaharuan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau terjemahan lain begini ya, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiran. Mengapa pikiran? Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita kerjakan. Jadi yang di sini berubah dulu, saudaraku. Kalau mau alami perubahan dalam hidup, di sini dulu diubah, saudaraku. Maka hidupmu akan berubah. Paulus bilang begini, kami memiliki pikiran Kristus. Wah, luar biasa. Dulu saya pikir, apa pikiran Kristus? Wah, ternyata apa yang sering dipikirkan Kristus. Ada banyak, tapi kita lihat satu hal. Ya. Mari kita lihat Paulus ini. 1 Korintus 2 ayat 16. Mari kita baca. Baiknya kita baca ini. 1 Korintus ayat 16. 1, 2, 3. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Wah, ini dalam banget. Dia berani bilang, saudaraku, kami memiliki pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus itu apa? Saudara, apa itu pikiran Kristus? Yang Paulus maksud pikiran Kristus itu apa? Coba kita baca di Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca. Ini pikiran Kristus yang dimaksud Paulus. Ada hubungannya dengan pernyataan Paulus tadi. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaanku. Saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Mengapa Yesus menjelaskan seperti itu? Dia membawa analogi makananku. Sebab begini, makanan itu setiap hari. Dan setiap hari kita mikir soal makan. Dan setiap hari kita makan. Nah di antara saudara mungkin sambil dengar khotbah, makan di mana sebentar? Kan gitu mikir. Itu dasarnya pikiran saudaraku. Saudara tutup mata, pikiran saudara bisa ke rumah. Bisa ke gudang. Bisa kemana lagi? Bisa kemana-mana. Pikiran ini. Kalau kita tidak kendalikan pikiran, wah. Dalam sesi pujian penyembahan, dengar firman, pikiran Anda kemana? Nah, kita yang mengendalikan. Saudara. Bisa saja kita duduk, dengar, tapi pikiran saudara, oh sebentar capcay aja lah. Tapi di sini tidak ya. Nah saudara, mari kita baca. Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Sudah tadi ya. Makananku ialah, ini makanan Yesus menggambarkan, menganalogikan makanan itu kesukaan. Itu merupakan kebutuhan utama saudaraku. Jadi Yesus menjelaskan hal yang paling utama bagi dia sebetulnya. Dia mau jelaskan ya. Hal yang paling utama bagi saya itu melakukan kehendak Bapa. Dan tahu ke saudara, itu yang paling utama bagi dia. Bukan membangun kerajaan di bumi, bukan membangun pelayanan di bumi, bukan. Itu terbentuk karena dia melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi terbalik orang-orang berusaha membangun sesuatu, motivasinya supaya punya 1000 jemaat, 2000 gereja. Tunggu dulu. Melakukan kehendak Bapa nanti itu nyusul. Bukan itu yang kita kejar, saudara. Tapi
Tapi itu yang Tuhan bangun nanti. Nah saudara, yang dipikirkan Yesus bagaimana dia melakukan kehendak Bapa sampai seluruh kehendak Bapa bagi dirinya itu tergenapi, yaitu di kayu salib. Itu yang dia pikirkan. Dan ujungnya kayu salib itu apa saudaraku? Keselamatan. Salib itu dua begini, ke atas dan begini. Jadi keselamatan ini antara manusia dengan Allah. Jadi saudara, ini yang menjadi pikiran Kristus. Yang disampaikan oleh Paulus itu. Kami memiliki pikiran Kristus. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Itu yang dipikirkan Kristus. Dan kemudian saudara, mereka punya itu pikiran Kristus. Luar biasa Paulus ya. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Maka saudaraku, karena yang dipikirkan itu, maka dia melakukan kehendaknya. Setiap hari. Itu kebutuhan utamanya, makan. Tapi di sini saya jelaskan, memikirkan kehendak Bapa. Sehingga dia melakukan, saudaraku. Makanya saudaraku, apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Kehendak Bapa yang kita pikirkan. Yohanes 6 ayat 40 begini ya. Ini yang dimaksud kehendak Bapa ini, mari kita baca. Yohanes 6 ayat 40. Ada di Yohanes 6 ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, sudah? Oke, 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 40. Ini dia. Thank you. 1, 2, 3. Sebab kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa saudaraku. Jiwa-jiwa diselamatkan. Kehendak Bapa itu. Itu yang terus dipikirkan oleh Yesus. Waktu dia melayani orang sakit. Saudara tahu yang dia pikirkan. Bukan namanya. Tetapi kehendak Bapa supaya mereka diselamatkan. Waktu dia melayani orang miskin, saudaraku, bukan supaya dia dipuji. Oh, supaya namanya terkenal. Tidak, saudara. Dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan, saudara. Ada begitu banyak jiwa di luar sana. Saya cerita kemarin ya. Waktu saya di warung kopi, ya saya cerita waktu di Klik gabungan ya. Saya duduk ngopi sambil mempersiapkan materi untuk gabungan Klik. Tiba-tiba masuk satu orang yang waduh, udah gondrong, robek-robek. Dia merokok. Dia bilang, maaf ya, saya permisi merokok. Baru dia merokok di depanku, duduk di depanku. Saudara. Saya angkat kepala begini, yang pemilik warkop si Tony saya yang warkop Tony. Dia langsung, Pak maaf Pak, jangan duduk di situ. Kalau Bapak merokok duduk di sana, di sudut dia tunjuk. Karena ini pendeta. Waduh, saya pikir Tony kenapa diperkenalkan begitu. Ternyata orangnya gak mau bergeming. Dia merokok di depanku. Pak pendeta, tidak apa tuh saya merokok di sini? Saya mau bilang tidak bisa. Tapi bagi saya tidak terganggu. Saya bilang tidak apa, silakan merokok. Duduk-duduk merokok, dia mulai ngoceh. Dibilang saya ini begini. Wah, semua kejahatan saya lakukan apa. Dia ternyata mungkin kayak begitu ya. Tapi di sini muncul belas kasihan, saudara. Ada sesuatu gitu yang Tuhan taruh. Saya mulai ajak ngobrol. Dan saya pesan kopi. Dia bilang saya tidak minum kopi. Ternyata preman minum teh. Saya kaget juga. Kalau saya tawarkan bir mungkin lebih dia suka ya. Tapi tawarkan, oh saya tidak minum kopi Pak Pendeta. Dia mulai berubah sikapnya. Ya, saya pesan kopi, ternyata teh datang. Silakan minum, ngobrol lagi. Saya ini sudah puluhan tahun tidak pernah gereja. Kemarin saya WA dia. Saya kirim undang datang. Dia bilang, aduh saya di luar kota lagi menangani kasus.
Nggak tahu benar atau tidak ya, nggak tahu sih. Sudah duduk ngopi, saudara suruh ngopi dia. Setelah itu saya tergerak lagi. Ton, pesan roti bakar. Kasih lagi. Hah, Pak Pendeta? Iya, makan. Sudah makan. Di akhir sebelum saya pergi, berdiri dari situ. Saya kasih firman. Saya bilang, apapun Bapak bikin, Bapak lakukan. Tuhan mengampuni. Tapi apapun yang Bapak mau nikmati di dunia ini, gak pernah memuaskan Bapak. Dia diam, saudara. Dan saya pegang tangannya, Pak, saya doakan Bapak boleh? Oh ya boleh. Saya berdoa buat dia. Saya gak peduli di warung kopi. Saya berdoa, saudara. Bagian saya selesai. Itu kehendak Bapak. Amin. Soal dia mau kembali kepada Tuhan, itu bagian Bapak. Bagian kita melakukan kehendak. Saudara, jangan sia-siakan hidup saudara. Karena Tuhan memakai kita, saudara. Tuhan tidak bekerja sendiri. Tapi dia mencari jemaat gereja Petra Palu. Katakan amin. Satu aja jiwa saudara bawa. Satu aja. Itu kehendak Bapak. Bawa dia. Orang-orang yang sudah tidak tergembala seperti Bapak ini. Orang-orang yang belum percaya masih banyak, saudara. Pesan terakhir Yesus begini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu pesan Yesus. Saya baca bagusnya, habis itu kita selesai ya. Nah, begini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, beberapa minggu lalu kami membaptis satu anak. Dia dari seberang. Mengapa dia terima Yesus? Karena ada temannya, jemaat di sana, yang memberitakan kabar baik. Sampai selesai dia baptis dan nangis. Yang dia ingat siapa, saudara? Orang yang membawa dia kepada Kristus. Tapi sudah almarhum ya yang membawa dia. Selesai dibaptis. Kenapa kau menangis? Ya salah satu sukacita karena dibaptis. Tapi salah satunya dia bilang, saya ingat almarhum. Betapa indahnya saudara. Menjadi agent perpanjangan tangan Tuhan. Hal yang terakhir. Apa bedanya kebun dengan hutan? Saudara tahu? Kebun dengan hutan. Hutan itu tumbuh apa saja dan dibiarkan. Iya toh? Tumbuh duri, tumbuhan beracun. Tetapi kebun, kita yang menentukan apa yang harus hidup di situ. Apa yang harus tumbuh di situ. Nah, kita pemilik kebun. Pikiran ini saudara harus anggap seperti kebun. Apa yang saudara izinkan tumbuh, tanam, itu yang bertumbuh. Mari kita datang kepada Tuhan. Ayo. Saya undang para pelayan perjamuan. Sorry saya salah lagi saya. Kebiasaan. Yang lalu pernah ya saya lakukan kesalahan itu. Saya minta maaf kepada seluruh jemaat, terutama Bapak Gembala. Ya, Bapak, aku persembahkan tubuhku. Ya, kita nyanyikan pujian. Mari kita bangkit berdiri. Ada perjamuan kudus nanti dipimpin oleh Bapak Gembala. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati, ku sembah kau, ku
Ku sembahkan Yesus. Amin. Katakan ku serahkan, ku serahkan. Pikiranku ku serahkan kepada hidupku, tubuhku. Biar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk Ku sembahkan. Kami datang membawa korban pujian syukur. Kami menyembah-Mu karena Engkau Allah yang kudus. Kami serahkan untuk kemuliaan nama. Ku sembahkan hidupku untuk kemuliaan nama. Sembah. Jemaat yang nyanyi. Mari angkat tanganmu, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Yesus hadir di sini. Ku serahkan. Kami serahkan pikiran ini. Tuhan, amin. Sekali lagi dengan segenap hati ku sembahkan. Hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain. Katakan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan nama. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku sembahkan. Ku serahkan hatiku. Ku serahkan hidupku kepadamu. Serahkan pikiran, tubuh, jiwa dan roh untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang kami miliki kami persembahkan untuk memuliakan-Mu, Yesus. Haleluya. Ku sembah. Ekinali nama syatakananamo. Ini
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lebih daripada hidup kami ini. Inilah segala keberadaan umat-Mu di tempat ini. Berkati roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu di hadapan kami Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu. Agar kami dapat layak hidup kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya undang dengan hormat para pelayan. Silakan duduk. Para pelayan Perjamuan Kudus silakan tampil ke depan. Ya Tuhan. Ya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Silakan. Memenuhi hatiku. Amin, amin. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Yes, yes. Tuhan, kasih. Amin, amin. Penuhi hatiku. Roh-Mu sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi Air suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi Hatiku, Rohku sujud. sejemput kita bangkit berdiri. Awan kemuliaan-Mu. Amin. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau pandang korbannya di atas kayu salib 2025 tahun lalu. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya
Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur, inilah kekuatan bagi kami untuk dapat menghadapi hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, berkati anak-anak kami, berkati sekolahnya, pelajarannya, jauhkan daripada yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.